Inilah segenap hati kami Tuhan. Pertama kami bersyukur ya Bapa, kalau kami ada Tuhan di minggu ini lagi Tuhan, bertemu bersama dengan saudara-saudara rekan-rekan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami melayani Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Karena kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang baik seperti Engkau. Walaupun secara mata Tuhan kami tidak melihat ya Bapa, tetapi kami merasakan bahwa Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sedang melihat setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Apakah kami benar-benar sungguh-sungguh datang pada pagi hari ini kepada Engkau? Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang tahu pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari yang kami rasakan Tuhan. Untuk nafas kehidupan ya Bapa, untuk berkat-berkat yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau meninggikan nama Engkau. Karena pujian ini, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, haleluya, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari saudara Bapak Saudara bangkit berdiri. Kita makan pujian dari awal. Ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku,
Pada hari ini Tuhan kami meninggikan Engkau Tuhan. Kau yang Allah kami sembah Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, inilah setiap pujian kami Tuhan. Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarkan nama-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan besarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Betapa kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Boleh Bapak berdiri Bapak Ibu. Hari ini kurasa bahagia apa? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya, katakan kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk temannya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih apa? Bergandengan tangan, saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Bergandengan tangan, kita mau begini, bergandengan tangan, bergandengan tangan apa? Dalam satu kasih. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Berikan tepuk Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita berikan pujian ini sebab Tuhan Maha Besar. Pujian ini sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat
mau ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya apa? Di antara segala lembah Dan perbuatannya dan perbuatan yang sungguh ajaib. Di antara suku bangsa, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Amin. Di antara suku bangsa, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Apa? Apa? Semangat lagi. Dahsyat, 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 dahsyat. Apa? Amin. Begitu Tuhan Yesus. Amin. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada para petugas saya persilakan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu dahsyat Tuhan menghancurkan musuh dan menghancurkan setiap apapun yang sedang kami hadapi ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami ingin mengembalikan Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi ya Bapa. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian ini takkan pernah ku bawa. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Seringkali Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, rencana apa yang Kau beri buat kami Tuhan. Terkadang kami mulai mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, mari ajarkan kami semua Tuhan, untuk lebih tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Rencana Engkau pasti yang terbaik buat kami ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berikan kami pemahaman Tuhan, untuk kami dapat mengerti rencana Engkau. Kita menaikkan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdiri dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami mau percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Percaya dengan imanmu saudara. Nanti telah tiba waktuku. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang Mudah dimengerti. lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. waktu Tuhan, waktu Tuhan. Yang terbaik. Walau kadang Mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, waktu Tuhan. Yang terbaik. Imani dengan percaya. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Waktumu yang terbaik, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Walau kadang banyak cobaan yang harus kami lalui, tapi kami berserah Tuhan. Kami mau coba untuk percaya Tuhan, bahwa waktumu pasti yang terbaik Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap hati pikiran kami Tuhan. Biarlah ini fokus tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibirnya ya Bapak. Berkati kami semua yang mendengarkannya ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami siap ya Bapak.
Tekan pujian sekali lagi refnya saja untuk membacakan kepada Bapak Gembala. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah waktu yang terbaik bagi kami ya Tuhan, untuk mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami pulang mendapat kemenangan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan. Inilah waktu yang terbaik, kita duduk mendengarkan pesan Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1a. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1a. Itu paling gampang cari di tengah, nanti ada Mazmur, Amsal, nanti ada pengkhotbah. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Ingatlah akan penciptamu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini kan kadang lupa akan kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bahkan lewat dua tangan kita, di situ sebetulnya sudah diingatkan. Kalau kita lihat, coba telapak tangan kita itu kan hurufnya dua-duanya adalah M. Betul? Coba lihat. Nah, kan enggak ada yang hurufnya H. Nah, M itu sebetulnya singkatan dari memento mori. Memento mori itu dari bahasa Latin yang artinya ingatlah akan kematianmu. Ingatlah akan penciptamu yang telah menganugerahkan kehidupan. Tapi jangan juga lupa ingat akan hari kematianmu. Coba Bapak Ibu juga lihat di KTP. Kalau di KTP kita lihat yang ada di situ hanya tertulis tanggal kematian. Enggak, coba di KTP yang tertulis tanggal lahir. Mungkin boleh saya pinjam, ada enggak KTP-nya yang tertulis di KTP-nya tanggal kematian? Enggak ada ya. Artinya sesuai dengan topik kita hari ini, kita berbicara mengenai misteri kematian. Misteri atau misteri kematian. Jadi enggak ada seorang pun yang tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal. Tapi kita tahu kapan kita dilahirkan. Dari mana? KTP. Tapi enggak ada yang tahu siapapun bahwa dia akan mengalami kapan kematiannya. Sekali lagi di KTP enggak ditulis. Ini menjelaskan dengan tegas kita enggak tahu kapan kita meninggal. Nah topik kita hari ini misteri kematian. Saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata misteri itu artinya sesuatu yang masih belum terbuka rahasianya. Sesuatu yang belum jelas.
Jadi banyak orang yang membaca ini mengambil kesimpulan kematian itu sesuatu rahasia yang belum jelas. Ya. Sekali lagi, misteri adalah sesuatu yang belum tentu jelas. Jadi belum dibuka rahasianya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan melihat dari sisi pandang Alkitab. Kalau dari dunia dikatakan misteri kematian sesuatu yang belum jelas, yang belum dibuka rahasianya, maka Alkitab hari ini membuka rahasia kematian. Yang pertama, landasan Alkitabnya adalah Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Ketika Tuhan bilang, "Jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat." Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, akhirnya dia mengalami kematian. Secara fisik yang pertama, secara rohani yang kedua. Fisik ini kalau sudah tidak ada rohnya, udah nggak ada kehidupan. Roh berasal dari Allah kembali. Jadi kematian pertama itu secara fisik. Tetapi yang paling mengerikan adalah kematian secara rohani. Landasan Alkitab yang kedua, Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Hari ini ada perjamuan kudus, hari ini ada beberapa banyak pengumuman. Nah, saya akan bacakan saja ayat-ayatnya dicatat gitu ya. Atau nanti kalau dibuka YouTube nanti sore bisa dibuka di rumah. Roma 6:23 dikatakan upah dosa adalah maut. Setiap orang berbuat dosa, dia akan mengalami kematian, hidup yang kekal di neraka. Kemudian landasan Alkitab yang ketiga, SK Kerajaan Sorga, surat keputusan Kerajaan Sorga. Nah ini boleh dibaca nih, Ibrani 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Ini surat keputusan Kerajaan Sorga. Saya baca dari Alkitab terjemahan lama. Sebagaimana ditentukan bahwa manusia akan mengalami kematian satu kali saja, dan setelah itu akan dihakimi. 3 landasan Alkitab ini saudara, hari ini membuka rahasia tentang kematian. Kematian itu karena dosa manusia. Karena dosa itulah manusia yang sebetulnya dia tinggal di Taman Eden. Taman Eden berbicara tentang surga. Akhirnya disuruh keluar sama Tuhan. Dikeluarkan dari Taman Eden. Engkau gak berhak di Taman Eden, engkau gak berhak di dunia kekekalan di surga. Dibuang ke dunia, ke neraka saudara. Jadi ada 2 kekekalan. Pertama di neraka, kedua di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari pada hari ini kita perlu memahami ini. Kematian bukan lagi sebuah misteri, tetapi jelas dan tegas. Apa itu kematian? Coba kita lihat. Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dengan jelas, dengan tegas saudara sekalian, hari ini Alkitab sudah membuka rahasia tentang kematian. Kesimpulannya bagi kita anak-anak Tuhan, kematian bukan lagi sebuah misteri. Tetapi bagi anak-anak Tuhan kematian adalah nih Filipi 1 ayat 21. Keuntungan, nama lainnya kebahagiaan. Memang betul kata Alkitab kebahagiaan. Wahyu pasal 14 ayat 13 coba kita lihat. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari mana? Dari mall, dari Bogor, dari Bali, dari mana? Dari surga berkata begini, tuliskan. Kalau nggak ditulis orang sering kali lupa.
Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Nanti baca ayat selanjutnya. Kalau dalam Alkitab saya yang terjemahan lama, orang yang meninggal di dalam Tuhan, itu kan mati ya. Dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan orang yang meninggal dalam Tuhan. Jadi Alkitab sudah memberi sebuah, katakanlah, kunci jawaban rahasia. Bagi anak Tuhan, kematian adalah sebuah kebahagiaan. Karena apa, saudara? Karena kita, saudara sekalian, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan di sini. Orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan sejak artinya orang yang meninggal itu orang yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yang meninggal sampai akhirnya dia pegang, dia jalankan pesan daripada Tuhan. Ketika maut menjemput, kita jangan pernah takut. Kan banyak orang kan mengalami stres ketika divonis hidupnya gak lama. Anda tinggal 3 bulan, Anda tinggal 1 tahun. 1 tahun tuh gak lama. Seharusnya sebagai anak Tuhan kita tidak perlu takut. Ketika maut atau kematian menjemput kita, sebetulnya kita sedang dipindahkan dari dunia yang fana menuju ke surga yang mulia. Karena apa? Karena kita berpindah dari dunia yang fana ini menuju satu tempat, rumah Bapa di surga. Di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini jaminan dan janji Tuhan bahwa mereka yang meninggal dalam Tuhan, mereka yang meninggal sampai akhir hidupnya berpegang menjalankan perintah Tuhan, dia akan bahagia karena apa? Disediakan rumah di surga. Kita baca ya, Yohanes 14 ayat 1. Ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dah, itu saja. Jadi jangan khawatir saudara, di sorga banyak tempat tinggal Tuhan sediakan untuk kita. Mereka yang sampai akhir hidupnya berpegang teguh kepada ajaran Alkitab. Ingat saudara, mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Alkitab. Tuhan tahu di dunia ini kan manusia membutuhkan 3 hal pokok. Sandang, pangan, papan. Papan kan rumah. Di surga juga Tuhan sediakan. Kalau soal sandang pangan gak usah dipertanyakan. Papan ini rumah juga Tuhan sediakan. Enggak sedikit, banyak saudara. Kan ada Alkitab yang nulis ya bahwa hanya 144.000 yang berhak masuk surga. Pernah baca nggak tuh? Selidiki ya, ada. Dan ada satu sekte ajaran tertentu yang mengajarkan itu. Kita tidak percayakan hal itu, saudara. Ini landasan Alkitabiahnya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dengan demikian, saudara sekalian, kesimpulan pertama bagi kita, kematian bukan misteri, tapi kematian adalah kebahagiaan. Berpindah dari dunia yang fana menuju surga yang mulia. Kemudian yang kedua saudara, prinsip yang kedua juga. Bagi kita yang paling utama adalah memegang teguh janji Tuhan. Bukan bagaimana caranya setiap orang meninggal. Kan banyak orang nanya begini. Kalau orang meninggal tenggelam di laut, masuk surga enggak? Kalau di langit naik kapal terbang, kemudian kapal terbangnya meledak. Kapal terbang meledak, berarti orangnya meninggal. Masuk surga enggak? Enggak usah jauh-jauh deh, mungkin kita jarang naik kapal terbang, jarang naik kapal laut. Mungkin antar mobil tabrakan, antar motor tabrakan sampai orang itu meninggal. Masuk surga enggak?
Yang pertama pasti kalau dia berpegang teguh sama pesan Tuhan dia masuk surga. Itu yang paling prinsip dan paling utama. Tapi sesungguhnya dijelasin begini, bagaimana caranya orang meninggal bukan itu intinya. Intinya adalah sepanjang mereka pegang teguh pesan Tuhan. Dan yang menjadi warning bagi kita, peringatan bagi kita, jangan ada unsur disengaja ketika meninggal. Ada nggak unsur sengaja ketika meninggal? Ada, contohnya bunuh diri. Kalau orang yang bunuh diri jelas dia tidak masuk surga. Kenapa? Melanggar perintah Tuhan yang keenam. Yang pertama bunyinya bagaimana? Jangan ada ilah lain kecuali Allah dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kita tidak ada yang lain kecuali Allah kita. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung apapun yang menyerupai di bawah kolong langit kemudian kamu sembah. Halo? Kalau patung boleh. Orang bilang orang Kristen nggak boleh patung. Kenapa? Itu melanggar perintah kedua. Yang bacanya yang lengkap saya bilang. Jangan sepotong-sepotong. Kalau kita punya patung boleh. Yang nggak boleh kalau patung itu disembah. Yang nggak boleh kalau patung itu ada jimatnya. Itu yang nggak boleh. Nah, kadang-kadang orang baca kan nggak boleh. Baca dong yang diulang lagi yang dalam. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oh, kita aja kalau dipanggil sembarangan kan nggak mau. Ada tiang listrik lewat, misalnya saking cekingnya kayak tiang listrik lewat, kita kan tersinggung misal kita ceking gitu ya. Tuhan jangan sampai namanya disebut sembarangan. Yang keempat, hormati kuduskan hari ibadah Sabat. Nggak bisa onsite online. Nggak bisa di sini, bisa di gereja lain. Yang penting gereja lain itu yang Alkitabiah. Yang kelima, hormati orang tuamu. Nah yang keenam, jangan kamu membunuh. Bunuh diri itu artinya dia membunuh kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Jelas melanggar perintah Allah yang keenam. Nanti baca ya di rumah. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 20. Lengkap itu semua. Jadi kalau direkayasa kematian seperti bunuh diri tidak perlu dipertanyakan. Sudah menjadi jawaban. Jelas dia melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau orang meninggal tabrakan, motor, mobil, apapun gitu sampai dia meninggal, lihat dulu dia hidupnya berpegang teguh sama pesan Tuhan enggak? Perintah Tuhan enggak? Ini yang perlu saudara kita pahami. Kembali ke awal tadi Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu. Ingat, penciptamu ini selalu menyertai. Dia bilang, akulah Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Immanuel dari kata imanen yang sangat dekat. El itu Elohim, bahasa Ibraninya Elohim itu Allah. Allah yang sangat dekat sama kita. Kitanya aja yang kadang-kadang bahkan sering tidak mau ngajak ngobrol mungkin lewat doa kepada siapa? Allah kita. Ingat, penciptamu itu menyertai hidupmu. Ingatlah akan penciptamu yang selalu menolong, memberkati, memberi kekuatan kepadamu. Memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Orang terlalu banyak ingat hari ulang tahunnya. Wah besok ulang tahun nih, mau makan apa, mau pergi kemana, sama siapa gitu ya. Tapi jarang dia ingat akan hari kematian. Oh iya, saya kan nggak tahu sampai kapan saya ada. Kalau saya ada itu anugerah Tuhan. Tuhan itu baik. Nah sekarang mengisi kehidupan ini apa yang harus kita lakukan? Kembali ke Filipi pasal 1 ayat 21 saya baca sekali lagi. Filipi pasal 1 ayat 21 kita mengisi kehidupan ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau meninggal sebuah kebahagiaan, ini menjadi sebuah kepastian dengan jelas. Nah, maka ayat di atas dikatakan kita harus
mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan berprinsip kata Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Hidup kita ini milik Kristus. Ketika kita merasa bahwa Kristus telah menganugerahkan kehidupan kepada kita, satu saja yang kita lakukan, mari belajar mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Coba kita lihat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukurnya adalah kehendak Allah untuk kita mengisi kehidupan ini dalam segala hal. Mau yang punya rumah, yang masih ngontrak, kerjanya sekian puluh juta, sekian juta, mungkin ada yang ratusan ribu. Setiap anugerah yang Tuhan berikan, kita belajar selalu mengucap syukur. Kenapa? Ingatlah akan penciptamu, dia selalu menyertaimu, dia selalu menolong hidupmu, dia selalu memberi kekuatan kepadamu. Demikian pesan Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Datang Ya Bapa. Dan kita akan persiapkan diri menerima kembali berkat melalui sakramen perjamuan kudus. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandangmu seturut di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taatan, mari kita katakan, ya Tuhan, oh, jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tuhan telah menganugerahkan hidup yang indah bagi kita, bahkan juga kehidupan yang kekal yang lebih indah di surga. Mari kita isi hidup ini dengan selalu mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dari yang pertama. Setelah itu kita masuk di dalam doa. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau
Kau pandang mulia seturut ajarku berharap taatan. Haleluya, haleluya. Itulah tekad kami Tuhan. Kami ingin taat dan setia kepadamu. Kami akan taat untuk menyenangkan hatimu. Apapun yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan ini, kami akan selalu bersyukur. Terima kasih untuk pesanmu hari ini. Sekaligus ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Jika hidup kami belum sepadan dengan pesan kebenaran firman. Sebentar kami akan kembali menikmati berkat-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Sekali lagi mohon dengan hati kami berkata kepadamu Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, supaya melalui sakramen perjamuan kudus ini, maka kami lebih dikuatkan, ada kekuatan yang baru yang memulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap kembali diberkati Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini, mari kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk, saudara. Saya selalu mengingatkan kepada saudara, yang pertama, kalau belum dibaptis, untuk tidak mengambil sakramen perjamuan kudus ini, gitu ya. Kalau di kita kan sistemnya katekisasi dulu, dibaptis, baru disidi. Katekisasi, dibaptis, disidi. Disidi itu artinya diteguhkan, begitu ya. Nah, jadi yang belum dibaptis berharap jangan ambil. Siapapun yang sudah dibaptis dari gereja manapun yang alkitabiah boleh ambil. Mari kita persiapkan untuk menerima berkat Tuhan yang dahsyat ini. Ya, kita bangkit berdiri, sidang jemaat. Nanti mengundang Ibu Gembala dengan Ibu Bram. Kita akan sama-sama melayani perjamuan kudus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya.
sebelum kita akan menerima, mengambil dan diberkati oleh sakramen perjamuan kudus ini, mari kita sama-sama angkat roti di atas tangan kanan kita. Saya akan bacakan demikian pesan Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang telah kuterima dari Yesus junjungan kita yang ilahi, itulah yang telah kuajarkan kepadamu. Yaitu pada malam ketika Yesus junjungan kita yang ilahi dikhianati, Yesus mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkannya roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau sudah, mari kita akan mengangkat kembali cawan di atas tangan kanan kita. Saya akan bacakan demikian pesan Tuhan pada pagi hari ini. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku setiap kali kamu meminumnya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini sekali lagi. Jadikan aku indah. Kita masuk dalam doa ucapan syukur. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Hanya kepadamu taat dan setia. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang double porsi pada hari dan pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan pesan-Mu dan kami juga sudah menerima menikmati sakramen perjamuan kudus. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami sudah berdoa dan mengucap terima kasih. Haleluya. Yang sudah berkati Tuhan sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sebelum saya akan membacakan warta gereja pada hari ini, maka Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk memberikan korban tantangan. Setiap minggu pertama kita ada persembahan untuk seksi pembangunan. Kita namakan korban tantangan. Hanya minggu pertama kita 2 kali memberikan persembahan. Yang pertama kolekte, nah hari ini adalah persembahan untuk sesi pembangunan atau korban tantangan. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Beri Yang Terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, yang terbaik. Yang terbaik bagimu, ku relakan segala
Terima kasih untuk persembahan saudara, khususnya sesi pembangunan. Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, setiap minggu pertama awal bulan kita akan mendoakan atau berdoa bagi yang berulang tahun. Tadi ibadah pertama sudah beberapa jemaat yang kita doakan. Nah hari ini yang berulang tahun bulan Juli, monggo silahkan maju ke depan. Kita akan dukung dalam doa. Nanti setelah pulang, saudara akan mendapatkan bingkisan dari gereja. Ya, mari maju ke depan. Yang bulan Juli, siapa saja? Loh, ini ibadah kedua nggak ada yang ulang tahun bulan Juli? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Tuhan memberkati. Kemudian yang ketiga, partai ketiga, hari Rabu ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, ibadah WBI kembali dimulai pada jam 4 sore. WBI itu singkatan Wanita Bethel Indonesia. Dulu dikenal kaum ibu. Terus ada yang komplain, saya belum jadi ibu-ibu nih, tapi udah 25 tahun boleh ikut nggak? Nah, maka dinamakan WBI, Wanita Bethel Indonesia. Yang merasa wanita bisa ikut ibadah WBI setiap hari Rabu jam 4 sore. Setelah pandemi ini ada usulan katanya bisa nggak hari lain hari Sabtu gitu, supaya hari Sabtu kan banyak nggak kerja gitu ya. Saya bilang silakan nanti dirapatkan lah gitu ya. Kalau memang oke, mungkin next WBI-nya hari Sabtu, tapi sementara masih tetap hari Rabu jam 4 sore. Warta gereja yang keempat, ibadah sekolah minggu nanti jam 10. Bapak Ibu saudara-saudara jangan lupa ya, yang sudah punya anak diupiah-upiah gitu ya, diberikan support untuk mengikuti ibadah sekolah minggu supaya mereka juga dapat makanan rohani. Makanan jasmani membuat fisik kita kuat, makanan rohani membuat iman kita kuat. Nah yang kelima, mengenai persembahan persepuluhan dengan beberapa pertimbangan, rencananya beberapa waktu yang lalu sempat akan ditampilkan saudara ya, nama-namanya, tapi dengan ada beberapa pertimbangan sementara ini tidak ditampilkan, kecuali persembahan kolekte, nanti persembahan juga sesi pembangunan itu ditempel di papan mading, Bapak Ibu bisa melihat secara transparan. Ntar pulang bisa lihat saudara ya. Jadi mengenai persepuluhan mengingatkan kalau yang transfer lewat BCA atau BRI bulan ini terakhir karena nanti akhir ini akan ditutup semuanya ke BCA. Tuliskan namanya, kemudian berapa nominalnya. Yang tidak transfer lewat gereja bisa ini di depan ada kotak ya, ada amplop. Nah itu mungkin yang naik kelas gitu ya, naik pangkat, yang kalau itu kan militer mungkin ya. Ucapan syukur punya rumah baru gitu ya dan sebagainya, nanti bisa dicontreng, nanti bisa bagian dari administrasi kami. Nah demikian warta gereja kita pada hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, selalu menyertai kami, selalu memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih untuk pesan kebenaran firman-Mu pada hari ini.
Terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus yang menguatkan kami. Mari pada pagi ini ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Para singers dan WL, seluruh tim musik, tim penyambut tamu, tim pelayan perjamuan kudus, tim kolektan, petugas LCD, petugas multimedia, seluruh tim musik, semua yang telah melayani pada hari ini. Kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati segala aspek kehidupan mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, hamba-hamba-Mu yang semakin berhasil di dalam Engkau. Pagi ini kami teringat untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, baik yang di gereja maupun yang terbaring dan ada di rumah mereka masing-masing. Inilah doa yang kami sampaikan dan panjatkan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima dalam usia emas mereka. Kekuatan yang baru Engkau anugerahkan. Berkati segala aspek kehidupannya. Berikan iman yang teguh dalam usia emas. Mereka semakin setia iri Engkau. Kami juga berdoa pagi ini buat anak-anak cucu kami. Kami percaya Tuhan kirim malaikat dari surga, menjaga, melindungi sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat pada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu Tuhan masalah apa yang mereka hadapi, yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka. Dan pagi ini kami menyatukan hati mendukung mereka dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang punya problem berat Tuhan beri kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan lindungi negara kami sehingga NKRI aman, NKRI Tuhan memberkati. Melindungi dan menganugerahkan Pak Jokowi juga kesehatan yang prima bersama seluruh kabinet sampai pejabat yang dekat dengan kami, Pak Eri dan PRET. Tuhan juga lindungi, berikan mereka semangat dalam memimpin negara ini dengan penuh rasa hormat kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir onsite maupun nanti hadir secara online. Berkati jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan untuk sesi pembangunan. Dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda, Tuhan kembalikan dan anugerah kepada mereka. Inilah doa kami Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Maka dengan penungkapan syukur, ibadah yang kedua ini kami tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Haleluya. Dan hari ini jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat yang istimewa dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.